Hai semua, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang usaha dan energi. Kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah benda bermasa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Langkah pertama, kita data dulu besaran-besaran yang diketahui dari soal termasuk kata kunci dalam soal. Masanya 3 kg. Kemudian, di sini bendanya dilempar vertikal ke atas ya, dengan kecepatan awal V1-nya sama dengan 20 meter per sekon. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan dalam soal adalah energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Kita tulis EP saat mencapai titik tertinggi. Oke, kita pahami dulu maksud soalnya ya. Di sini ada benda 3 kg, anggap aja bola, yang berada di permukaan tanah, kemudian dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian benda mencapai titik tertingginya, di sini boleh kita tuliskan sebagai H maksimum. Di titik tertinggi itu berarti hanya maksimum ya. Nah, dari sini kita bisa jabarkan kembali konsep yang kita gunakan dari soal ini, yaitu hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau dengan kata lain, energi mekaniknya itu konstan. Nah, energi potensial di awal ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Di sini, di posisi awal atau posisi permukaan tanah, ketinggiannya 0, hanya 0, berarti EP1-nya 0. Kemudian EK1-nya, karena ada kecepatan awalnya ya, berarti kita tulis setengah M kali V kali, MV1 kuadrat. Kemudian, energi potensial di titik tertinggi itu berarti maksimum energi potensialnya ya. Kita tulis sebagai EP2, karena yang ditanyakan adalah energi potensial di titik tertinggi. Kemudian, ketika hanya maksimum, kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi, kecepatan di titik tertinggi itu 0, otomatis energi kinetiknya 0. Kita jabarkan aja, EP2-nya sama dengan setengah M kali V1 kuadrat, M-nya 3 kg, V1-nya 20 pangkat 2. Setengah dikali 3 dikali 400. 400 dibagi 2 itu 200. Nah, 200 dikali 3 itu sama dengan 600 Joule. Trik khusus untuk menyelesaikan soal dengan kasus seperti ini, yaitu gerakan bendanya dari bawah ke atas, maka boleh kita tuliskan rumus cepatnya, energi potensial di atas itu sama dengan energi kinetik di bawah. Ini rumus cepatnya, langsung aja kita tuliskan jawabannya, yaitu sama aja, 600 Joule. Lanjut ke soal nomor 2, ada sebuah balok bermasa 1 kg menumbuk pegas yang posisinya mendatar seperti gambar. Di sini baloknya itu bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon dan selanjutnya menumbuk pegas. Nah, saat menumbuk pegas kecepatannya 1,5, oke. Dan dapat menekan pegas sejauh 10 cm. Tentukan konstanta pegas tersebut. Kita pahami dulu maksud soalnya ya. Ketika balok bergerak dan menumbuk pegas, maka di sini usaha yang terjadi itu sama dengan perubahan energi potensialnya dan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Dalam hal ini,
energi potensialnya adalah energi potensial pegas. Sementara energi kinetiknya cenderung kepada balok yang bergerak menumbuk pegas. Nah, di sini yang kita pakai hanya energi potensial pegas yang seluruhnya dihasilkan dari energi kinetik dari balok. Oke, variabel atau besaran yang diketahui, masanya 1 kg, kecepatannya 1,5 meter per sekon, kecepatan balok maksudnya ya. Kemudian pegasnya tertekan sejauh 10 cm, itu berarti delta X-nya. Kita konversikan ke dalam meter, 0,1 meter. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu konstanta pegas, lambangnya K. Langsung saja kita eksekusi ya. Kita gunakan persamaan energi potensial pegas sama dengan energi kinetiknya. Langsung aja kita tulis. EK sama dengan energi potensial pegas. EK-nya di sini dari balok ya, dari balok yang bergerak tadi. Sementara energi potensial pegasnya jelas dari pegas yang tertekan. Selanjutnya, energi kinetik itu rumusnya setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Sementara energi potensial pegas akibat dari tumbukan balok tadi, kita tuliskan dengan rumus setengah dikali K dikali delta X pangkat 2. Di sini kita akan mencari nilai K-nya ya, konstanta pegas. Yang pertama, setengahnya kita coret dulu di ruas kiri dan ruas kanan. Kita masukkan atau substitusikan besaran yang sudah diketahui, massa 1 kg, kecepatannya 1,5, ini saya ubah dalam bentuk pecahan 3/2 meter per sekon. Jadi, 3/2 pangkat 2, ditulisnya pakai dalam kurung seperti ini. Sama dengan K, delta X-nya 0,1, ya, yang sudah kita cari tadi konversinya, 0,1 pangkat 2. Oke, selanjutnya 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 sama dengan K dikali 0,01. Jadi, nilai K-nya sama dengan 9/4, 0,01 ini kita pindah ke ruas sebelahnya, jadinya dibagi ya, 1/0,01. Atau dapat kita tulis dengan 900 dibagi 4 untuk nilai K-nya. Nah, 900 dibagi 4 ini sama dengan 225 Newton per meter. Newton per meter itu satuan dari konstanta pegas ya. Let's going number 3, nomor 3. Sebuah balok bermassa 400 gram dijatuhkan dari ketinggian 2 meter ke permukaan tanah. Jika pada permukaan tanah terdapat pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, maka pegas akan tertekan sebesar berapa? Kita gambar dulu ya. Di sini ada pegas yang berada di permukaan tanah. Kita gambarnya gini aja. Selanjutnya di atasnya ada balok dari ketinggian 2 meter dijatuhkan hingga menumbuk dari pegas ini ya. Oke, ini harusnya gambarnya balok, bukan bola. Oke, jadi baloknya itu bergerak dan menumbuk pegas, sehingga pegas otomatis tertekan ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah berapakah perubahan panjang dari pegas yang tertekan ini? Anggap aja pegasnya tertekan sejauh ini. Nah, seperti ini, berarti di sini kan terjadi perubahan panjang dari awalnya. Anggap aja sebagai delta X. Delta X yang ditanyakan. Karena di sini balok jatuh dari ketinggian tertentu, berarti terdapat perubahan posisi arah vertikal dan menumbuk pegas. Pegasnya juga berubah posisi dari ukuran semulanya. Maka dari sini dapat kita tentukan bahwa energi potensial gravitasi dari balok sepenuhnya akan diubah menjadi energi potensial pegas. Di mana energi potensial gravitasi itu kita tuliskan dengan rumus M kali G kali H, sementara energi potensial pegas setengah dikali K dikali delta X pangkat 2. Oke, kita analisis dulu ya besaran yang diketahui.
Dari soal, masanya 400 gram. Jadi 400 gram itu kita konversikan ke dalam kilogram atau ke dalam satuan SI. 400 gram dibagi 1000. Itu sama dengan 0,4 kilogram. Selanjutnya, ketinggian H 2 meter. Dan pada permukaan tanah terdapat pegas, konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Oke, kita tinggal substitusikan besaran-besaran yang diketahui ke dalam persamaan yang sudah kita tulis ini ya. M-nya 0,4, G-nya jika tidak diketahui dari soal gunakan 10, hanya 2, sama dengan setengah dikali K dikali delta X-nya yang ditanyakan. Oke, sorry, K-nya 100, delta X-nya yang ditanyakan. Nah, 0,4 dikali 10, 0-nya kita coret aja. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8, sama dengan 100 dibagi 2, 50, dikali delta X pangkat 2. Jadi, delta X pangkat 2-nya sama dengan 8 dibagi 50. Nah, 8 dibagi 50 itu sama dengan 0,016. Kuadrat dipindahkan jadi akar, jadi akar 0,016. Maaf, 0,16 aja. Jadi 0-nya kita coret 1 ya. Akar 0,16 itu sama dengan 0,4. Satuannya meter. Next, soal nomor 4. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata tanah adalah 1000 Newton, tentukan banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Oke, kita gambar dulu ya maksud dari soal ini. Jadi di sini ada tanah, yang mana tanah ini punya daya tahan rata-rata 1000 Newton, itu sebagai F-nya, gaya tahannya. Kemudian, di situ di atas permukaan tanahnya, maksudnya terdapat tongkat sepanjang 40 cm. Nah, tongkat sepanjang 40 cm ini nantinya akan ditumbuk oleh martil yang masanya 10 kg. Martil ini menumbuk tongkat dari ketinggian 50 cm, tepat di atas ujungnya ya. Oke, ini terlalu pendek saya gambarnya, jadi mungkin agak tinggi sedikit, tapi anggap aja ya, ini ketinggiannya, ketinggian martil ini 50 cm. Kalau dari atas lagi sudah nggak cukup. Oke, anggap aja di sininya 50 cm. Oke, dari sini kita bisa analisis ya, maksud dari soal. Jadi ini nantinya targetnya itu tongkat harus masuk seluruhnya ke dalam tanah. Tetapi kita kan tidak mengetahui berapa kali tumbukan dari martil supaya tongkat ini bisa masuk seluruhnya. Oke, dari sini kita bisa jabarkan dulu besaran-besaran yang diketahui dan konsep atau persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan dari soal ini. Yang pertama, panjang tongkatnya 40 cm kita konversikan ke dalam meter, 0,4 meter. Kemudian di situ ada massa martil 10 kg, terus ketinggian martil menumbuk tongkat itu 50 cm, kita tulis sebagai H. 50 cm itu sama dengan 0,5 meter dibagi 100. Kemudian ada gaya tahan rata-rata tanah 1000 Newton sebagai F-nya. Dan yang ditanyakan dalam soal, jumlah tumbukan yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar seluruhnya masuk ke dalam tanah. Oke, dari sini, dari peristiwa ini, besar usaha yang dilakukan oleh martil terhadap tongkat akan sama dengan energi yang hilang akibat gesekan antar tongkat dan tanah. Jadi di sini usaha oleh gaya tahan rata-rata tanah sepenuhnya sama dengan energi potensial dari martil. Oke. W-nya itu F dikali S. F dari gaya tahan rata-rata tanah ya. Kemudian S-nya itu berapa panjang tongkat yang masuk sekali tumbukan. Sama dengan M kali K kali H. F-nya 1000, kita tulis. S-nya yang kita cari duluan ini.
Kemudian masanya 10 kg, G-nya kalau tidak diketahui gunakan 10, kemudian H-nya 0,5. Oke, 10 kali 10 kan 100, jadi coret 2 kanan dan kiri. Jadi yang tersisa S-nya sama dengan 0,5 dibagi 10. Ya, langsung aja, jadi 10-nya pindah ke ruas kanan. 0,5 dibagi 10 itu sama dengan 0,05 meter. Jadi dalam sekali tumbukan martil terhadap tongkat, maka tongkat itu akan masuk sedalam 0,05 meter. Tetapi dari perhitungan ini, setiap satu kali pukulan kan sedalamnya 5 cm. Karena panjang tongkat 0,4 meter, agar rata dengan tanah, maka banyaknya tumbukan yang harus dilakukan itu sama dengan panjang dari tongkatnya. Kita ubah dulu yang tadi ya ke dalam meter, yaitu 0,4 meter dibagi panjang tongkat yang bisa masuk ke tanah dalam sekali tumbukan. Jadi 0,4 dibagi 0,05, nolnya atas bawah coret, jadi 4 dibagi 0,5 itu sama dengan 8 kali tumbukan yang diperlukan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Arnold bereksperimen dengan kelereng, ini kelereng bukan bola ya, pada lintasan seperti gambar ini. Jadi kelerengnya itu bermasa M, jadi dimulai dari titik A ya. Kelerengnya bermasa M diletakkan di titik A sehingga bergerak menuruni permukaan licin. Jadi permukaan lintasan ABC ini licin. Kita kasih garis bawah kata kuncinya. Nah, jika percepatan gravitasi itu G, tentukan kecepatan di titik C. Oke, kita lihat dulu konsep soal ini ya. Di sini bolanya dibiarkan menggelincir dari posisi titik A sampai di titik C. Jadi ujung akhir dari gerakan kelereng ini di titik C. Ketinggian titik C dari dasar itu sama dengan HC, sementara di titik B ketinggiannya 0 karena titik B itu berada di dasar. Kemudian ketinggian di A 3R sudah diketahui dari gambar. Karena permukaan licin dan tidak ada gesekan sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya kita analisis dulu besaran-besaran yang diketahui dari soal. Massa bendanya M, yang ditanyakan dulu VC ya, kecepatan di C. Massa bendanya M, kemudian percepatan gravitasinya G, kemudian lintasannya licin, berarti tidak ada gesekan. Ketinggian di A 3R, kecepatan di titik A itu 0. Kemudian ketinggian di B 0, berarti kecepatan di titik B kita akan cari kembali karena belum diketahui dari soal. Kemudian ketinggian di C itu 2R, karena di sini kan di C itu berada di puncak dari lingkaran, berarti ada 2 kali jari-jari. Kemudian di C itu kita akan cari kecepatannya. Berarti dari soal ini kita akan pakai 2 langkah. Pertama, kita mencari kecepatan di titik B dengan menggunakan acuan titik A dan titik B. Ingat tadi sudah ada rumus cepatnya, kalau kasusnya bergerak ke bawah, berarti energi potensial atas sama dengan energi kinetik bawah. Energi potensial di atas berarti MGHA. H-nya pakai HA ya. Tulis aja M kali G kali HA sama dengan energi kinetik di bawah setengah kali massa kali kecepatan B pangkat 2. Massanya kita coret, G-nya kita gunakan G aja, HA-nya sama dengan 3R, kemudian sama dengan setengah dikali VB pangkat 2. Oke, ini 2-nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya VB kuadrat sama dengan 2 kali 3R kali G itu sama dengan 6GR. Kita biarkan aja VB pangkat 2 ya, karena ujung-ujungnya nanti tetap dikuadratkan juga di persamaan selanjutnya. Next, kita akan meninjau gerakan kelereng dari titik B ke titik C. Dalam hal ini, karena gerakannya dari bawah ke atas, kita gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Kita cek kembali, ketika di B itu ketinggiannya 0 karena di dasar, berarti energi potensialnya 0 ya.
Oke, kita tulis dulu EPB ditambah EKB sama dengan EPC ditambah EKC. Oke, EPB-nya 0, terus EKB-nya setengah M kali VB pangkat 2 sama dengan EPC-nya MGHC. Kemudian EKC-nya setengah M kali VC pangkat 2. Oke, ruas kiri dan ruas kanan terdapat M, jadi semua M-nya dicoret. Yang tersisa setengah, ya, setengah dikali VB-nya kita masukkan karena sudah VB kuadrat, berarti 6GR. Sama dengan G dikali HC, HC-nya 2R. Oke, G dikali 2R sama dengan, ditambah setengah VC pangkat 2. Oke, setengah dikali 6GR itu sama dengan 3GR. Kemudian, ruas kiri itu kan, ruas kanan ada 2GR, kita langsung pindahkan aja ke ruas kiri, jadi minus 2GR sama dengan setengah VC pangkat 2. Jadi, setengah VC pangkat 2 itu sama dengan GR. Ini 2-nya kan pembagian, kita pindah ke ruas sebelahnya, itu berarti dikali, berarti 2GR. Kuadrat, kita pindah ruas jadi akar, jadi kecepatan di titik C sama dengan akar 2GR. Itu jawabannya ya. Well, itu tadi pembahasan 5 soal tentang usaha dan energi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!